Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu dan selamat malam semua para murid, santri, dan para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini guru pun juga tetap dalam keadaan sehat dan masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu pengertian, juga ilmu pengetahuan tentang memahami banyak hal, agar kita semua, khususnya para pemirsa, juga para murid dan santri, juga untuk generasi yang muda, untuk generasi masa datang, agar tidak mudah terjerumus oleh omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para pemirsa, video ini diberi judul oleh guru Surat Undangan yang Gagal, ya. Judulnya keren. Surat Undangan yang Gagal. Namun sebelum diulas, sebelum diurai oleh guru juga menyampaikan video ini terangkai juga dari video yang kemarin dengan judul Surga yang tak berguna, dan terangkai dari surga atau jannah, dan terangkai juga neraka dengan pintunya, terangkai juga dengan Iqra dan bahasanya, terangkai juga dengan manusia dan bahasa. Artinya, untuk memahami video-video guru tidaklah cukup hanya dua kata, satu video atau dua video. Karena keterangan semua itu adalah rangkai dan terangkai. Agar dengan rangkaian untuk dipahami ini, para murid, para santri, juga para pemirsa dimanapun mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat, sehingga tidak menjadikan pemahaman yang timpang dan tindih. Para murid, para santri, alhamdulillah ini malam minggu ya. Tidak tahu kelihatan ini di layar, di video kelihatan guru kok agak bersih hari ini. Tidak tahu ya, padahal tadi pun juga seharian penuh di sawah. Biasanya glowing hitam pekat, ini tidak tahu kok agak ada glowingnya dikit. Ayo para murid, para santri, satu, diajak berpikir untuk menggali kebenaran, ya, karena kebenaran itulah yang mampu menuntun nilai-nilai kehidupan manusia. Dengan kebenaran yang hakiki itulah kehidupan kita, keluarga kita bisa mendapatkan kedamaian, ketentraman fid dunya wal akhirah. Namun agar tidak menjadikan timpang tindih atau polemik di sosial masyarakat atau di sosmed, kembali lagi guru menyampaikan bahwa videoku saya khususkan bagi murid dan santri, juga bagi para pemirsa atau siapapun yang hanya menginginkan suatu kebenaran atau yang ingin hanya menambah pengetahuan baru. Dan guru melalui video ini menyarankan bagi orang atau manusia yang masih belum mampu menggunakan akal dan pikirannya, tolong jangan mengikuti video guru, nanti koplak, nanti stres ya. Kalau stres nanti tidak ada obatnya, nanti kasihan ya. Para murid, para santri, diulas dulu dari video yang kemarin, surga yang tak berguna. Dari video surga yang tak berguna, coba Anda sudah bisa menerangkan, sudah memahami bahwa waktu, tenaga, uang, dan semua harta dikorbankan, dikeluarkan untuk agama. Fakta dan nyatanya setelah masuk di surga, diusir, dikeluarkan oleh para malaikat, dipindah, dilukir, ya, dipindah, ditranslate masuk ke neraka. Nah, diulas oleh guru. Para murid, para santri, dari mana toh guru, manusia atau orang-orang itu terobsesi atau berharap tentang surga-surga semacam itu? Kira-kira para pemirsa, para murid,
substansi yang paling kuat untuk memotivasi atau yang bisa mempengaruhi bahwa manusia itu terobsesi ingin masuk surga yang paling depan sendiri atau ditaruh di paling pojok sendiri. Coba ayo para murid, para santri, para pemirsa diajak berpikir ya. Kira-kira Anda punya kalimat atau punya surat atau punya ayat yang mana sehingga kalimat itu memotivasi manusia sampai berhalusinasi, sampai berhayal, sampai uangnya, lahannya, ladangnya, kerbau, sapinya dijual semua demi untuk pendidikan masuk surga. Coba kira-kira ayat yang mana, kalau surat-surat yang mana? Coba. Sebelum diulas oleh guru-guru memberi gambaran sedikit ya. Coba para pemirsa, para murid Anda semua ingin masuk surga ya. Gambaranmu surga itu kotak atau hanya luas atau bulat. Kira-kira kalau surga itu kotak, lantas Anda ditaruh di ruangan yang paling pojok sendiri, terus gimana? Lah, kalau ada pembagian makanan, kalau ada pembagian menu Anda itu tidak kebagian. Ayo coba. Para murid, para santri diajak berpikir ya. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini bermanfaat bagi para pendengar dan semoga bermanfaat sampai yaumil akhir dan bermanfaat bagi bangsa manusia khususnya yang mendengar dan generasi ke depan. Guru mempunyai satu bahasa untuk mengulas dari manakah manusia terdogma atau termotivasi sampai berhayal yang bukan-bukan. Pernahkah kalian mendengar bahwa adanya suatu kalimat, ya ayyuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardhiyah fadkhuli fi ibadi fadkhulil jannah. Nah, coba para murid, para santri yang pernah ngaji sedikit-sedikit, coba dibunyikan, masih bisa membunyikan atau lupa, ataukah Anda lebih fasih daripada guru? Apa tadi? Ya ayyuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardhiyah fadkhuli fi ibadi fadkhulil jannah. Nah, namun karena arti dan memahami artinya atau ditafsirkan banyak hal tafsir, namun guru tidak mengulas tafsir banyak karena tafsir pun juga tidak bisa dipastikan. Namun dari bahasa atau kalimat itu guru merangkai hanya tiga kata saja. Di situ bila diterangkan ada kata ya ayyuhan nafsul mutmainah, ada kata yang disebut mutmainah. Irji'i ila rabbiki radhiyatam mardhiyah fadkhuli fi ibadi fadkhulil jannah. Diambil tiga, dimudahkan untuk memahami. Fi ibadi ditafsiri dengan bahasa Indonesia ibadah. Jannah ditafsiri surga. Bila dirangkai dari arti atau tafsir yang beredar, wahai jiwa yang tenang, beribadahlah dan mendekatlah dengan orang-orang yang beribadah. Tatkala engkau mendekati dengan orang-orang yang beribadah dan engkau beribadah sesuai dengan perintahku, engkau akan masuk di dalam surgaku. Nah, dari motivasi itu mengembang ayat yang lain, keterangan-keterangan macam-macam itu. Para pemirsa dimanapun berada, semoga video ini betul-betul sangat membantu bagi para pemirsa dimanapun, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Anda tidak paham siapa yang membuat agamamu, siapa yang membuat kitabmu, sehingga kalian tercerai-berai, saling menghujat, saling menyalahkan, merasa paling benar. Sedangkan Anda tidak tahu siapa yang membuat dan dibuat memang untuk apa. Semoga sedikit guru memberi ulasan sangatlah bermanfaat, sehingga kalian akan menjadi manusia yang rukun kembali, sehingga agama yang tidak benar, agama yang nyimpang, agama yang tersesat, tinggalkanlah dengan perlahan, karena sesuatu hal yang tidak tepat bagi untuk kehidupan. Para murid, para santri kembali pada substansi. Ya ayyuhal nafsul mutmainah. Apa itu artinya? Apa itu maknanya? Diulas oleh guru. Ya ayyuhan nafsul mutmainah. Pernahkah Anda juga bertanya, itu bahasa langit kalamullah ataukah itu bahasa Arab?
Diajak berpikir dulu para pemirsa, juga para santri dimanapun berada. Itu bahasa Arab guru, iya. Dari langit, iya. Kalamullah, iya. Siapa yang membawa? Yang membawa malaikat Jibril, iya. Yang menerima beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, iya. Para murid, para santri, dibukalah sejarah oleh guru. Ya ayat nafsul mutmainah. Mutmainah itu bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Kata mutmainah itu terangkai dari 4 kata. 4 kata menerangkan sifat persifat persifat. 4 kata diambil satu mutmainah. Dari 4 kata inilah disebut dari sifat dari ilmu Jawa yang disebut sedulurmu papat. Lantas bagaimana? Coba dianalisa ya. Itu bahasa Jawa ya, para murid, para santri. Coba dibuka passwordnya ilmu dari Jawa sejak masa lampau. Assalamualaikum sedulurku sing nang wetan panggonane putih rupane mutmainah sifate. Nah, bahasa itu bahasa dari leluhur Anda, leluhur kita dari Jawa. Assalamualaikum sedulurku sing nang kidul panggonane abang rupane amarai sifate, bukan amarah ya para pemirsa, itu ada haknya, ada hinya. Amarai, amarai ya. Itu karena ditulis dan diucapkan manusia salah memahami sehingga disebutkan dari kitab-kitab dan diterangkan yang kurang tepat sehingga disebutkan mempunyai sifat amarah. Bukan, itu amarai. Amarai itu maksudnya marai itu ngajari. Itu sifat sedulure menungso, sifat yang ada di dalam jiwa manusia. Maka manusia itu nanti akan bisa pandai dan mengerti dengan sendirinya. Karena ada sifat namanya sedulurmu itu. Coba dibuka lagi ya. Sedulurku sing nang wetan panggonane putih rupane mutmainah sifate. Bahasa mana kalau sudah ketemu begini? Sing nang kidul lapang rupane mempunyai sifat atau sebutan kata amarai. Sing nang kulon panggonane disebut namanya supia. Nah, supia itu kan juga sangat kental dengan nada dan bahasa Jawa. Sedulurku sing nang lor panggonane ireng rupane aluama sifate. Jadi 4 bahasa tentang keilmuan di Jawa, mutmainah, amarai, supia, aluama, diambil satu dimasukkan di dalam kitab Al-Quran. Lantas bagaimana kalau sudah saya buka begini? Melalui video ini guru menyampaikan kepada siapapun engkau di luar sana. Wahai engkau bapak-bapak yang mengaku nabi, wahai engkau bapak-bapak yang mengaku sebagai rasul, wahai bapak-bapak, engkau yang mengaku utusan dari langit, aku pewaris dari Jawa, bertanya kepadamu, Anda dapat bahasa dari mana? Wahai Bapak Jibril, benarkah engkau yang membawa kalimat itu? Atau engkau hanya sebagai dikambing hitamkan oleh cerita-cerita itu? Kalau toh engkau memang si Jibril yang membawa kalimat itu, aku bertanya kepadamu, wahai Jibril, Anda mengambil gudang dari mana? Mengambil gudang dari Majapahit? Atau dari Kediri? Atau dari Singosari? Mengapa itu bahasa nenek moyangku, bahasa leluhurku? Kok manusia di luar sana mengatakan bahwa itu kalamullah dari langit yang menerima orang Arab? Wahai bapak-bapak yang di luar sana, bagaimana kalau begini? Para pemirsa, para murid, bagaimana ini? Itu loh bahasa leluhur Anda, leluhur kita. 4 bahasa diambil satu. Ya ayyuhan nafsul mutmainah.
Lantas bagaimana kalau pendidikan kitab seperti ini diajarkan, diterangkan bahwa itu kalamullah dari langit, dari agama samawi. Dikurikulumkan di negara Republik Indonesia. Bagaimana ini? Wahai Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kebudayaan. Bagaimana kalau yang mempunyai bahasa ini mengetahui? Bagaimana yang mempunyai hak milik bahasa intelektual ini mengetahui bahwa itu bahasa leluhurku? Bersiap-siaplah ke depan. Kalau toh itu kelak akan aku ambil dan aku kembalikan. Lantas kalau bahasa itu nanti aku ambil dan aku kembalikan kepada negara dan bangsaku, kalian mau pakai agama apa kalau mau beribadah? Sebagai manusia berbangsa dan bernegara yang berharap kebenaran, bagaimana bisa kalau substansi sebagai penuntun, sebagai ajaran yang diyakini menyelamatkan manusia, ceritanya sudah simpang siur. Dan juga nasihat sekalian melalui video ini. Bagi kedutaan kerajaan Arab yang di Amerika, bagaimana sedikit saya buka. Kalau toh besok aku minta, aku kembalikan bahasa leluhurku, hak intelektual cipta bahasa. Apa yang kalian pertanggungjawabkan di muka hukum negaraku Republik Indonesia? Dan kalian yang suka menyalahkan orang lain dan kalian paling benar, bagaimana kalau ini saya buka? Lantas apa di hadapan para murid-muridmu? Di hadapan orang lain. Semua Anda mengatakan bahwa itu katanya suara dari langit. Para murid, para santri, para pemirsa, semoga pencerahan ini betul-betul membuat kesadaran para pemirsa dimanapun berada, khususnya kalian yang berada di negara Republik Indonesia, dan sangat khusus Anda adalah generasi Pancasila. Bagaimana kalau bahasa ini dari leluhurmu? Diolah, diambil, disusun, dan diterangkan bahwa itu turun dari langit. Bagaimana guru kalau sudah begini? Ya enggak tahu. Bagi si murid aku mampu bisa menerangkan, semua muridku sudah paham dan sudah tahu. Bagi kalian yang baru melihat videoku, Anda di sana punya guru, punya kiai, punya ulama, punya menteri agama, punya menteri pendidikan. Tanyakan kepada mereka, mengapa kok bisa begini? Ini loh bahasa dari leluhur Jawa. Diulas oleh dasar guru. Ya ayo nafsul mutmainah. Mutmainah itu mempunyai sifat, mempunyai arti. Sifat mutmainah itu artinya halus, lembut, terang. Maka di dalam menjalankan spiritual, mengenal diri sendiri, mempunyai saudara yang tidak kelihatan, sedulur musinang etan panggonane, ada yang bisa disebut di situ mempunyai karakter sifat seperti itu. Sifatnya halus dan lembut. Itulah yang menuntun jiwa-jiwa manusia. Maka diajarkan oleh para leluhur selalu mendekat dan terima kasih kepada sedulur yang di wetan itu, mempunyai warna sifat sebutan putih itu. Lantas gimana guru ini nanti? Ya nggak tahu, sudah tercetak masuk di YouTube begini. Nah, coba nanti diulas oleh guru. Ini nanti agak panjang. Semoga video ini dimampukan. Karena ada substansi namanya undangan. Manusia diberi motivasi, bahasa itu dari Jawa diolah, diceritakan dari langit, mempengaruhi manusia, ditafsirkan jiwa-jiwa yang tenang. Beribadahlah. Engkau akan kumasukkan di dalam surgaku. Ibadah tidak diterangkan di dalam tafsir atau kalimat itu. Hanya ibadah saja. Sehingga rancu ibadah yang bagaimana? Sampai ini hari tidak akan pernah tahu yang dimaksud ibadah itu apa. Sehingga semua gerak ditafsiri dikatakan ibadah. Semua gerak yang positif, semua ditafsirkan ibadah.
Kalau mau pada substansi yang jelas, yang tepat, ibadah adalah bahasa persamaan. Ibadah adalah obai badan. Berubah menjadi bahasa ibadah. Nak butuh badan. Nah, kok begitu, Guru? Nah, faktanya memang begitu. Maka di dalam tafsir pembelajaran agama, geraknya badan, obai badan yang positif itu dimaknai ibadah. Lantas dari motivasi itu manusia terobsesi, diterangkan, ditafsirkan, dibuat, dimotif. Ada yang sholat gerak begitu, ada yang zikir, ada yang istighosah, ada yang mutari Ka'bah, ada yang kesana, ada yang kemari, semua dibuatlah macam-macam itu. Karena termotivasi dari kalimat itu. Tatkala dari kalimat itu ending dan akhirnya di situ jannah. Engkau akan kumasukkan di dalam surgaku. Bila Anda mau bertanya, Anda mau berpikir, mengapa surga itu diberi nama jannah? Pernahkah Anda berpikir? Ataukah pernah Anda mampu mengulas bahasa? Siapa yang membuat bahasa itu pertama kali? Para pemirsa, para murid, para santri. Jannah itu adalah bahasa keterangan yang diteks atau yang ditulis. Suatu bahasa, suatu kata itu menerangkan objek atau benda atau sifat atau keadaan. Kalau sifat dan bendanya atau suatu keadaannya itu di Pulau Jawa, lantas bahasa itu apakah mungkin dari langit atau apakah mungkin dari Arab? Jannah itu bahasa peribahasa, bahasa yang mengenalkan jannah adalah jannataka. Dari perbuatan simbol perilaku manusia, jannoko. Coba dalamnya bahasa begitu dalam. Maka kalau manusia tidak dimampukan oleh Sang Maha Pencipta, tidak akan pernah mampu. Jannah masuk jannataka, masuk jannoko, mempunyai makna sejane wis teko. Nah, coba bahasa leluhurmu seperti itu. Maka tidak akan pernah mampu manusia seluruh dunia membuka password dan keywordnya dari kemampuan bahasa leluhur. Apa Guru yang dimaksud jannoko sejane wis teko? Sejan itu adalah kehendak, keinginan atau karep. Kalau manusia mempunyai keinginan yang besar atau keinginan yang sangat baik, nyampelah tujuannya, berhasil ya cita-citanya. Itulah yang disebut jannah atau surga. Maka tatkala berhasil dari cita-citanya, berhasil apa yang dicapai, disitulah timbul perasaan yang luas, timbul perasaan yang lega, timbullah perasaan yang lego. Maka disebut suwargo. Su yang lebih war adalah luas, go adalah lego. Itulah yang disebut jannah. Artinya di alam dunia yang gaib atau di dunia ini sudah ada, Guru. Kalian sudah pandai dan kalian sudah tahu dan kalian sudah mengerti bahwa di dunia pun sudah ada jannah. Itulah yang disebut surga. Orang-orang di luar sana berkilah agama Islam dari Arab. Apakah kalian tidak pernah belajar, para murid, para santri, para pemirsa, peradaban leluhurmu, peradaban bangsa di pribumi Jawa? Ribuan sebelum Masehi peradaban di Jawa sudah tertinggi di peradaban dunia. Apakah mungkin orang Jawa diajari orang-orang dari jahiliyah? Tapi mengapa kita kok tidak mengerti? Mengapa Anda tidak mengerti bahasamu kalau dicuri? Sejak adanya politik, itulah bangsa kalian dibodohkan. Bahasa-bahasamu dihilangkan, jejak-jejakmu dihilangkan. Yang aneh dan yang unik yang menghilangkan adalah guru-gurumu sendiri.
Yang kau puja-puja adalah generasinya para ambiya dari Arab. Lantas bagaimana, Guru? Silakan bangsa dan negaramu bertanggung jawab atas kebenaran ini. Bila videoku sudah nyampe kepada bangsa dan negara, kalau negara tidak ambil langkah, artinya negaramu mendidik umat dan mendidik rakyatnya dalam kebodohan. Tatkala negara sengaja membodohi rakyatnya, kau akan melawan kebenaran yang ada di muka bumi ini. Para pemirsa, para murid, janganlah sampai terjadi cerita-cerita yang ada di dalam cerita. Satu gambaran bagaikan Bahtera Nuh. Aku sendiri pun tidak ingin dan tidak ingin menghendaki Bahtera Nuh akan terjadi di bumi Pancasila. Melalui video ini pun aku menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin negara Republik Indonesia, kalau kalian masih tetap memperlakukan perilaku-perilaku agama seperti ini dan kau lindungi dengan undang-undang, melalui video ini aku sampaikan yang kau lawan adalah kebenaran. Para murid, para santri, sadarlah kalian. Tapi Anda pun harus tahu dan juga menyadari bagaimana orang-orang yang kemarin para pendakwah, apakah dia nanti tidak terpukul jiwa dan hatinya kalau ternyata dan faktanya agama ini adalah bahasa-bahasa dari leluhurmu. Kalian pun juga akan bisa menyadari dan memahami. Orang-orang yang sudah terlanjur pastilah akan mempertahankan ekonominya. Dengan alasan apapun pasti aku akan dilawan. Tapi sejak kecil pun aku sudah diajari oleh guru-guruku, jangan sekali-sekali mencari musuh. Tatkala musuh datang, pantang untuk mundur. Itulah kebenaran yang hakiki, para pemirsa, para murid. Jadilah kalian generasi Pancasila, manusia yang bertanggung jawab. Bila engkau sebagai manusia sadar dan mengerti bila itu salah, kurangi dan tinggallah kesalahan itu. Sesungguhnya kesalahan itu menjadikan bangsa manusia itu rugi dan Anda sendiri dalam kerugian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.